Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, kita ketemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Deddy Iman. Dalam video kali ini saya akan jelaskan berkaitan penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP yang ada di Microsoft Excel. Video ini saya buat sebagai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu yang membahas tentang penggunaan rumus aritmatika dan rumus statistik. Mungkin nanti pada saat teman-teman ingin belajar Microsoft Excel, selain dari menguasai kedua rumus statistik dan aritmatika tersebut, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Karena nanti pada saat teman-teman bekerja, rumus-rumus seperti ini biasanya sering digunakan di tempat kerja masing-masing. Oke, ini saya akan tampilkan dulu berkaitan dengan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu digunakan untuk membaca suatu tabel, di mana tabel tab disusun secara vertikal. Nah, di sini ada contoh gambar, ada dua tabel. Yang pertama tabel kode golongan dan golongan, dan di bawahnya itu ada tabel nomor, kode golongan, nama karyawan, dan golongan. Nah, di sini yang akan saya proses adalah tabel yang di bawahnya, tabel kedua. Ini tabel kedua, tabel golongannya masih kosong. Nanti tabel golongan ini diisi dari tabel yang ada. Tabel yang atas ini disebut sebagai tabel lookup, tabel pembantu, di mana datanya nanti akan kita ambil. Penulisan rumus VLOOKUP sama seperti rumus-rumus yang lain di Excel, kita awali dengan sama dengan VLOOKUP. Lagi buka kurung, masukkan nilai kuncinya. Nilai kunci ini diambil dari kode golongan. Jadi nanti pada saat saya ingin memunculkan golongan, di sini nilai kuncinya diambil dari kode golongan. Bagi tabel lookupnya, titik 2 tabel lookup, kita seret dari tabel lookup yang ada, datanya kita seret dari mulai 3A, kita seret sampai kolektor, karena nanti data ini akan kita ambil. Lagi titik 2 lagi, kita pilih, tentukan opsi kolomnya. Opsi kolom ini maksudnya adalah dari tabel lookup yang ada, kita mau ambil kolom keberapa untuk diisi datanya. Misalkan di sini saya ingin mengisi golongan. Golongan di sini di tabel lookup ada di kolom kedua. Berarti opsi kolomnya saya isi di sini 2. Setelah itu titik 2 kembali, dilanjutkan dengan rank lookup. Rank lookup ini digunakan untuk memasukkan ketentuan, di mana selain dari nilai kunci yang ada, ini tidak bisa dimunculkan. Misalkan rank lookup ini biasanya diisi dengan 1 atau dengan 0, atau bisa juga dengan true dan false, yaitu penggunaan rumus VLOOKUP-nya. Tadi keterangannya, karena teman-teman dibaca aja. Selain rumus VLOOKUP yang akan kita bahas hari ini, yaitu penggunaan rumus HLOOKUP. Fungsi rumus HLOOKUP sama dengan fungsi rumus VLOOKUP, namun HLOOKUP ini pada saat kita ingin mengambil data di tabel lookup-nya berupa horizontal, yaitu menyamping. Kalau tadi VLOOKUP secara vertikal, yaitu datanya dari atas ke bawah. Kalau yang HLOOKUP datanya menyamping dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Penulisannya pun sama, diawali dengan sama dengan. Di sini kita pilih yang HLOOKUP. Kenapa HLOOKUP? Karena teman-teman di sini bisa lihat tabel lookup yang ada, tabel lookupnya itu berupa data yang samping. Misalkan 3A di sini, penata muda 3B ada di sampingnya, penata ahli 3C di sampingnya juga ada asisten. Karena datanya di sini berupa horizontal, makanya kita pilih rumusnya adalah HLOOKUP. Buka kurung, nilai kuncinya sama, kita tentukan apa yang menjadi nilai kuncinya.
filenya apa yang akan kita ambil. Misalkan di sini tetap masih ada di kode golongan. Lagi titik 2 tabel lookup, kita tinggal seret lagi data yang akan kita ambil dari tabel lookupnya. Shift baris, di sini baris keberapa yang datanya akan kita ambil. Di sini ada 2 baris, di sini ada baris golongan dan baris kode golongan. Jadi kita ambil yang golongan, baris golongan berarti ada baris kedua. Lagi ini titik 2 dan rank lookup. Tadi rank lookup diisi dengan 1 atau dengan 0. Kalau misalkan 1 berarti itu, kalau 0 berarti false. Kalau false berarti pada saat kita memasukkan kode golongan, selain dari kode golongan yang ada di tabel lookupnya, di rumus dia tidak akan memunculkan hasil. Untuk lebih jelasnya, saya akan contohkan berkaitan dengan penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada 2 contoh. Yang pertama ini adalah tabel yang kuning, dan yang keduanya adalah tabel warna hijau. Tabel yang kuning ini data tabel lookupnya ditulis dari atas ke bawah atau secara vertikal. Makanya di sini nanti akan diisi dengan rumusnya adalah VLOOKUP karena tabel lookupnya berupa vertikal dari atas ke bawah. Bagi yang hijau di sini karena tabel lookupnya berupa horizontal, menyamping dari kiri ke kanan, makanya nanti di sini untuk yang golongan di tabel hijau saya gunakan rumusnya adalah HLOOKUP karena tabel lookupnya berupa horizontal. Saya akan contohkan berkaitan menggunakan rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Tadi kan teman-teman sudah menyimak berkaitan dengan rumusnya, saya akan coba praktekkan. Seperti biasa, untuk memulai menggunakan rumus, kita awali dengan sama dengan lagi kita tuliskan rumusnya adalah VLOOKUP karena tabel lookup yang akan kita ambil berupa vertikal. Kita kurung, kita tentukan di sel mana sebagai nilai kuncinya atau lookup value-nya. Nilai kuncinya ada di tabel ini, ada di sini. Ini adalah sebagai nilai kuncinya. Berarti kita nilai kuncinya ini ada di sel C11. Titik 2 setelah tabel kunci, di sini kita tentukan tabel array atau tadi tabel lookupnya kita blok. Ini data di tabel lookup dari mulai 3A sampai lektor kita akan blok untuk nanti diambil datanya. Setelah itu titik koma lagi. Ya, nanti misalkan kalau saya menggunakan Microsoft Office 2007, kalau misalkan teman-teman menggunakan Microsoft 2010 atau 2012, penanda titik koma ini mungkin nanti akan sedikit berubah, ada yang menggunakan titik 2 juga. Cuman kalau di saya kebetulan menggunakan titik koma, jadi di sini saya gunakan titik koma. Kalau misalkan nanti pada saat teman-teman mencoba di 2010 ternyata pakai titik koma tidak berhasil, lihat di sini ketentuannya apakah pakai titik 2 atau pakai titik koma. Ya, itu aja saja. Oke, saya lanjut lagi. Tadi setelah kita tentukan tabel array atau tabel lookupnya, kita cari index numbernya atau tadi di kolom keberapa yang akan kita ambil datanya. Dari tabel lookup yang ada, di sini ada 2 kolom. Kolom 1 kode golongan, kolom 2 yaitu golongan. Di sini saya akan ambil nilai ini yang ada di golongan, yaitu ada di kolom kedua. Saya tulis di sini 2. Setelah itu koma lagi, masukkan rank lookupnya supaya pada saat kita memasukkan selain dari kode golongan yang ada dari 3A sampai 3B, rumus dia tidak akan memunculkan nilai hasil yang benar. Kita masukkan aja 0 atau false. Yang tutup, enter. Di sini teman-teman bisa lihat dari golongan 3B, golongannya itu adalah penata ahli. Bisa lihat di sini dari tabel lookupnya 3B, golongannya adalah penata ahli. Jadi pada saat misalkan dari tabel yang ini saya ganti lagi, misalkan 3B saya ubah menjadi 3C. Ini 3C kalau di tabel lookupnya adalah asisten. Nanti di sini juga langsung hasilnya akan muncul asisten. Jadi pada saat nanti teman-teman ada perubahan
golongan, teman-teman tidak perlu merubahnya di tabel kerja teman-teman, tetapi cukup di tabel lookupnya saja teman-teman ganti. Nanti tabel kerja teman-teman akan mengikuti secara otomatis. Dan ulangi lagi sekali lagi supaya teman-teman makin paham berkaitan penulisan rumus VLOOKUP-nya. Yaitu diawali dengan sama dengan kita lanjut VLOOKUP, kita kurung, kita pilih sel sebagai kata kuncinya atau tabelnya. Klik, kalau sudah koma, lagi kita blok data yang ada di tabel lookupnya. Berarti di sini ada di range C4 sampai D7. Koma, lagi kita tentukan ada di kolom mana data yang akan kita ambil, ada di kolom keberapa. Di sini di tabel lookup ada di kolom kedua yang akan kita ambil. Berarti di sini kita 2 titik koma lagi value supaya selain dari golongan yang ada dia tidak akan menentukan. Di sini sama masih 4C, makanya di sini 3C, makanya di sini golongan memunculkan asisten. Kalau misalkan tadi saya ubah lagi dari 3A maka otomatis akan berubah menjadi 4. Oke, nah sekarang kita lanjut ke penggunaan rumus lookup. Di sini tabel hijau karena tabel lookupnya itu adalah berupa horizontal, makanya untuk yang di sini kita menggunakan rumusnya adalah lookup. Caranya sama seperti yang VLOOKUP, kita awali lagi dengan sama dengan tulisan rumusnya lookup, buka kurung, setelah buka kurung kita tentukan sebagai nilai kuncinya atau value-nya. Di sini kita klikkan lagi di pada golongan yang di bawah. Ini sebagai kuncinya. Kita pilih salah satu. Ada di sel I11, setelah itu titik koma. Berikutnya kita akan blok isi dari tabel lookupnya dari mulai A3 sampai dengan vektor, kita blok kembali ada di range sel G3 sampai M4, titik koma lagi. Setelah itu kita tentukan store indexnya. Di sini karena data yang mau kita ambil ada di baris kedua, makanya di sini kita tuliskan lagi 2 karena baris pertama itu adalah kode golongannya, baris kedua di sini adalah golongannya. Karena saya membutuhkan golongannya, isi dari golongan, makanya di sini saya cantumkan 2. Titik koma lagi range lookupnya adalah 0 supaya yang lain selain dari kode golongan yang sudah dicantum di tabel lookup dia tidak akan dimunculkan. Kalau sudah seperti ini kita tekan enter lagi. Penata mudah untuk golongan 3A. Kalau misalkan sudah seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa langsung dikopikan ke bawah, tidak harus mengulang lagi penulisan rumus yang berikutnya. Cukup satu rumus saja ke bawahnya tinggal diseretkan. Cuman pada saat menggunakan rumus lookup dan VLOOKUP, apabila kita langsung seret, dia tidak akan memunculkan nilai secara langsung. Kita harus ubah dulu menjadi copy absolute. Caranya rank dari tabel lookup kita blok dari mulai J3 sampai M4. Cara untuk copy absolute yaitu kita menambahkan $. Caranya yaitu dengan tekan F4 yang ada di keyboard. F4 yang ada di keyboard sehingga di sini muncul $-nya. Kalau sudah seperti ini, di enter. Baru kita tinggal seret saja. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu akan lebih cepat lagi. Jadi kalau misalkan pada saat teman-teman sedang belajar, alangkah baiknya silakan teman-teman ulangi penggunaan rumusnya dari sel ke sel saja, jangan langsung diseret. Misalkan ulang lagi sama dengan lookup supaya makin paham penggunaan rumusnya. Turun buka lagi
pilih kata kuncinya, titik 2, blok lagi tabel lookupnya, titik 2 lagi. Setelah itu tentukan baris keberapa yang nilainya akan kita ambil, titik 2 lagi, dan 0. Kalau misalkan tidak mau ada kode yang lain yang dimasukkan. Tadi maksud dari 0 ini misalkan di tabel lookup kode golongan dari 3A sampai 3B. Saya coba masukkan misalkan menjadi 3E. Di sini sistem akan memunculkan nilai NA. Jadi bukan nilai yang sebenarnya. Karena apa? Karena mungkin si rumus dia membaca selain dari kode yang ada di tabel lookup 3A sampai 3D, kode yang ini tidak termasuk, sehingga memunculkan nilai yang berbeda. Oke, untuk materi lookup dan VLOOKUP saya cukupkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami berkaitan dengan penggunaan rumus lookup dan VLOOKUP ini, dan mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, sehingga nanti pada saat teman-teman bekerja, supaya pekerjaan teman-teman menjadi lebih cepat, mungkin bisa menggunakan disesuaikan dengan tabel lookup yang teman-teman buat sebelumnya. Kalau tabel lookupnya berupa vertikal, berarti rumus yang digunakan adalah rumus VLOOKUP. Kalau misalkan tabel lookupnya atau data yang teman-teman buat sebelumnya berupa horizontal, menyamping dari kiri ke kanan, untuk mengambil datanya berarti teman-teman harus menggunakan tabel jadi teman-teman harus menggunakan rumus lookup. Jadi seperti itu saja untuk bahasan kita di video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.